Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Sehat? Jangan sakit ya. Kalau sakit berarti harus segera berobat. Baik, menarik. Anak 14 tahun berani membunuh orang tuanya, ayah, neneknya, lalu mencoba untuk membunuh ibunya tapi tidak berhasil. Dan cara pembunuhannya pun menggunakan pisau pada malam hari. Jam 1 malam dia masih mengirimkan teks WA ke temannya. Jam 2 dia menghabisi orang tuanya. Dan yang dilakukan pertama kali itu kepada ayahnya, lalu ke neneknya, dan terakhir mau mencoba untuk ke ibunya. Namun alhamdulillah ibunya masih bisa selamat dan melarikan diri sambil bersimbah darah. Dia adalah anak tunggal, jadi di rumah itu hanya ada 4 orang. Kenapa itu bisa terjadi zaman sekarang? Anak usia 14 tahun dari keluarga yang lumayan berkecukupan, ayahnya seorang dosen, tidak ada kekurangan, anaknya tampan, malah dia ranking 1-10 masuk ranking dari SMP-nya, cuman dia tidak masuk ke SMA favorit yang dia harapkan. Entah apa yang menyebabkan itu terjadi. Penasaran kenapa ini bisa terjadi? Baik, simak videonya setelah berikut ini. Ini biar masuk dulu aja. Rumah keluarga bahagia. Rompi ini. Kita akan awali dari literatur yang memang secara Islam apakah terjadi, termuat di zaman dulu, dan apakah jawaban yang terbaik yang memang Quran berikan. Dalam perspektif Islam, tindakan seorang anak membunuh orang tua adalah dosa besar yang sangat dikecam dalam hal melakukan kegiatan tersebut. Berdasarkan literatur Al-Quran dan Al-Hadis, beberapa alasan atau penyebab yang bisa mendorong seseorang anak melakukan tindakan seperti ini bisa dikaitkan dengan faktor moral, spiritual, atau lingkungan yang disertai dengan penyimpangan dari ajaran agama Islam. 1. Lemahnya iman dan kehilangan takwa. Al-Quran menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, "Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya." Seorang anak yang lemah imannya mungkin kehilangan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua. Lemahnya iman dapat membuka jalan bagi bisikan setan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 53, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Yang kedua, bisikan dan hasutan setan. Seperti halnya yang tadi disampaikan, setan memang selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam dosa yang sangat besar, termasuk membunuh. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka." Surat An-Nisa ayat 119. Hasutan setan ditambah dengan kurangnya kontrol diri dan ketakwaan bisa mendorong seseorang melakukan perbuatan keji. Ya, mungkin sekeji membunuh kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, kegagalan moral dalam pendidikan. Pendidikan moral adalah tanggung jawab utama keluarga. Rasulullah bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tualah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama atau yang tumbuh dalam lingkungan yang buruk mungkin kehilangan nilai-nilai moral, sehingga terjerumus pada tindakan melawan fitrah seperti durhaka, bahkan membunuh orang tua. Yang keempat adalah kepentingan duniawi. Dalam beberapa kasus, anak bisa terjebak dalam cinta dunia yang berlebihan, seperti harta atau kekuasaan. Rasulullah pernah mengingatkan, cinta dunia adalah pangkal segala kejahatan. Hadis riwayat Baihaqi. Mungkin seorang anak yang tamak bisa tega membunuh orang tua demi mendapatkan warisan atau harta. Yang kelima, gangguan jiwa atau mental.
Islam juga mengakui pentingnya kesehatan mental. Jika seorang anak mengalami gangguan mental tanpa penanganan yang baik, ia dapat bertindak di luar kendali. Namun hal ini dengan hukuman dan dosa itu akan berbeda-beda, mempertimbangkan kejiwaan seorang anak. Nah, sikap Islam terhadap perbuatan membunuh orang tua. Membunuh orang tua adalah dosa besar dan dosa yang sangat berat. Dalam hadis disebutkan dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Pelaku dosa ini diancam dengan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat, kecuali jika ia bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka solusi dalam Islam bagaimana? Yang pertama adalah pendidikan Islam sejak dini. Orang tua harus mendidik anak dengan nilai-nilai Islam, khususnya tentang pentingnya berbakti dan menghormati orang tua. Yang kedua, kuatkan iman dan takwa. Anak perlu diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak mudah terpengaruh oleh bisikan setan. Yang ketiga, memperhatikan terhadap kesehatan mental. Anak yang menunjukkan gejala gangguan mental harus segera mendapatkan perhatian dan perawatan. Yang keempat, lingkungan yang positif. Hindari anak dari lingkungan buruk yang bisa mempengaruhi perilaku yang negatif. Apakah ada kejadian seperti ini di masa lalu? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya, dalam sejarah literatur Islam terdapat beberapa kisah tragis antara anak membunuh orang tua atau anak membunuh saudaranya gitu ya. Karena terdorong hawa nafsu, ambisi, dan lemahnya iman. Berikut adalah salah satu kisah yang relevan di masa lalu sebagai pelajaran. Yang pertama adalah kisah Qabil membunuh Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Meskipun ini bukan kasus langsung seorang anak membunuh orang tua, kisah Qabil yang membunuh saudaranya Habil memberikan gambaran bagaimana nafsu dan rasa iri dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar, termasuk membunuh. Kisah ini relevan karena Qabil sebagai anak Nabi Adam alaihissalam menunjukkan awal mula manusia melakukan dosa pembunuhan. Kenapa bisa melakukan hal itu? Nah, latar belakangnya adalah Qabil dan Habil pada waktu itu adalah anak Nabi Adam. Mereka sudah dewasa. Allah memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban. Habil yang beriman dan bertakwa mempersembahkan kurban terbaik dari ternaknya, sedangkan Qabil yang sombong memberikan hasil panen yang buruk. Allah menerima kurban Habil tetapi menolak kurban Qabil. Hal ini memicu rasa iri dan dendam dalam hati Qabil, sehingga dia memutuskan untuk membunuh saudaranya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bisikan setan yang memperkuat niat buruk Qabil. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia di antara orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 30. Hawa nafsu dan ketidakterimaan membuat Qabil tega membunuh saudaranya sendiri, meskipun dia tahu itu adalah dosa yang besar. Pelajaran dari kisah ini adalah setelah membunuh Habil dan Qabil diliputi rasa bersalah yang luar biasa. Allah mengutus seekor burung gagak untuk menunjukkan cara menguburkan jenazah saudaranya. Dalam peristiwa ini manusia diajarkan konsekuensi terhadap hal yang buruk yang pernah dilakukan. Karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Nah, itu demikian teman-teman, pembunuhan anak yang bisa melatar belakanginya, alasannya menurut literatur Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita akan saksikan bersama-sama apa sih yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier dan temennya ini, seorang psikolog ya. Mari kita saksikan. Sama neneknya. Yakin ini bukan karena mental, religi aja. Ya, itu harus didalami lagi di dalam. Tapi jangan mengecilkan dengan gangguan yang lain. Karena di malam itu sekali lagi ya, info dari temannya jam 1.30 pada saat itu terjadi, jam 1-an itu dia masih texting, jadi belum bisa tidur di jam itu. Textingnya normal aja, nggak ada apa-apa. Dalam arti urusannya sekolah.
Jam 1.30 dia texting, pembunuhan terjadi jam 1.30 pembunuhan, jam 1-an itu masih texting. jam 1 dia masih teks temannya secara normal, jam 1.30 dia membunuh orang tuanya. Iya. Nah itu yang mesti dicari tahu ada apa yang terjadi di malam hari itu. Oke, lu tuh udah sampai mana ngobrol sama dia? Aku belum ngobrol sampai yang lama dan panjang, apalagi masuk satu-satu, karena dia juga belum bisa menceritakan in detail. Jadi lebih kepada faktor-faktor yang ada di dalam keluarga dia, Mas Dedi. Jadi tentang sekolah dia, tentang pertemanan dia, masih di situ, tentang hobi dia, masih di arah situ, masih di daerah sana. Karena untuk masuk ke sana dia nggak mau ngomong. Did he remember dia melakukan itu? Dia belum, dan dia minta maaf. Jadi dia sadar. Dan kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum saya pamit untuk pulang, bagaimana saya nanti ngomong sama ibu saya. Jadi itu dia sadar ibunya keluar. Masih hidup tapi ditusuk itu Dan dia itu sadar. dikasih tahu, keluarganya datang untuk kasih tahu bahwa operasi sudah lewat dan ibunya sekarang dalam proses pemulihan. Saya cuma bisa one step at a time. Anak ini bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, fisikanya bagus. Tidak ada masalah bully, tidak membuli, tidak menjadi korban bullying. Ada sejarah kekerasan. Wow, menarik. Ini unik sekali kasus ini, Mas Dedi, to be honest. Cuman, I don't know ini bisa ini enggak ya? Dari Ya, ada perubahan. Katanya ada gambar. Ada perubahan karakter di sini ya. Lalu kalau dilihat juga bagaimana karakter dia bisa kelihatan juga ada rumus matematikanya itu digabung dengan si icon yang dia buat karikatur ini, Mas Dedi. Wow. Ada rumus matematikanya katanya. Jadi bisa dibilang anak ini termasuk cerdas ya. Oke, tapi ini kan terlalu di sini, kalau di sini semua gambar-gambarnya cuma satu ini yang agak disturbing. Yang ini kan? Ya, gue juga salah loh, orang ini belum sampai penelitian kok, Betul, gitu kan. betul. Ini baru adu argumen. Betul. Tapi gini deh, Kita lihat apa yang disampaikan orang pada tua, Dedi. Kalau ada kejadian seperti ini di mana orang tua melihat anaknya nggak ada masalah, gua nggak tahu ya orang tuanya karena kita nggak bisa nanya juga sama orang tuanya. Tapi anggaplah anak ini bukan dari keluarga faktor ekonomi rendah, pendidikan tinggi, bahasa Inggris bagus, punya teman-teman yang care sama dia, tidak ada pembulian, tidak ada apa-apa. Yes. Artinya bisa saja kita punya anak yang kita tidak sadar kalau anak itu punya masalah, kan? Betul. Ya, makanya perlu sekali, karena aku yakin dia ada tanda-tanda, ada gejala dalam keseharian tetapi kurang dideteksi, intervensi dini. Ngerti nggak sih? Terakhir lah ya, mungkin banyak orang tua yang nonton ini sekarang gitu ya. Mungkin please give them something yang nonton ini. Apa yang mau sampaikan ke orang tua, Kita lihat ya. dan ke anak. Penting nih. Orang tua gimana? Apa yang anak juga gimana? Kalau buat aku sih khusus buat remaja ya. Ini remaja tantangannya soalnya luar biasa. Ya. Tapi kalau buat aku kalau masih punya anak yang di bawah 5 tahun, tantrums kan terjadi. Tantrums normal, terjadi di 2-4 tahun usia manusia. Beresin itu. Okay. Jadi dia tahu disiplin, dia tahu ketegasan, dia tahu konsekuensi. Karena kalau enggak akan lebih sulit. Tantrum seri kedua, 12-14 tahun. Kalau tidak di stop di kecil. Betul. Kalau dia nggak dibereskan quote and quote di waktu kecil. Ini reward and punishment atau apa? Kalau aku lebih suka pakai consequences and reward. Oke. Gitu. Karena kalau punishment lebih masuk ke non-verbal, abuse jadinya. Bahasa Indonesia apa yang benar ya? Ini kan analisis. Reward dan konsekuensi dan penghargaan. Okay. Dan penghargaan tidak selalu harus dalam bentuk barang. Ya kayak bisa dirimu, pujian. I'm so proud of you, Aska. Ngerti nggak sih? Itu kan buat tapi juga harus dikasih dengan waktu yang tepat. Yang tepat, tidak terus-menerus. Betul. Apalagi sambil main HP, good, tapi sambil kerja. Iya. Lihat juga enggak. Ngerti nggak sih maksudku? Iya. Jadi kalau menurut aku remaja itu tantangannya beda sama
zaman kita. Kenali tanda-tandanya. Yang tadi aku udah sebut sih, perubahan perilaku. Ini sampai aku catat ya. Jadi kalau dia merasa insecure, merasa nggak percaya diri, merasa tidak berharga, malu, kehilangan minat, itu emosionalnya. Perilaku dia tarik diri misalnya tuh jadi lebih gampang, agresif. Fisik sakit kepala, sakit perut, mau ke sekolah lebih. Nah, saya potong ini ada prompter tiba-tiba he did this to his employees, ini maksudnya apa ini? Oh, iya. Ya. Oh, jadi sedih. Iya. Iya, karena menurut gua kalau nanya kenapa? Karena menurut gua ya kalau seseorang deserve untuk itu ya kita harus mau. Betul. Jadi jangan, aku juga begini ya, kalau kita ke restoran misalnya, orang yang serve kita baik, aku puji. Iya. Aku keluar, aku bilang, tahu nggak tadi si Mbak Siti misalnya, kerjanya keren banget loh, dia sopan, dia baik banget. Iya. Jadi lu jangan berespon terhadap sesuatu yang jelek doang. Iya, yang positif pun harus direspon. Harus direspon. Iya. Ini menurut aku kelihatannya sederhana tapi penting. Karena anak-anak itu membandingkan dirinya tuh setiap detik dengan sekeliling dia dari genggaman tangannya gitu loh. Terus kita harus merespon hal-hal positif di anak ya. Aku itu mulai bicara tentang kematian. Self harm itu bentuknya beda-beda loh. Self harm itu tidak harus yang barcode dengan tangan. Iya, barcode. Karena yang sekarang orang bilang kan selalu mengecilkan, bahwa tak cari perhatian doang lu. Mereka ngumpet itu di paha, di kaki, di sini, di dada dan sebagainya. Dan kalau menurut aku, misalnya nih, anak yang sudah lebih besar tidak pernah lagi ngompol gitu ya, dia usia 9-10 tahun, dia ngompol lagi. Itu ada tanda-tanda regresi di situ. Jadi buat aku tanda-tanda yang sudah seharusnya tidak ada, yang sebelumnya tidak ada, lalu muncul. Jadi sebagai orang tua harus perhatian ke anak. Anak cuma butuh 3, Mas Teddy. Apa? Dicintai. Tanpa syarat, tadi aku bilang, tanpa syarat lagi, didengar. Telinga 2, mata 2 ciptain Tuhan. Mulut dicintai, 1. Didengar. Sama mulutnya itu kadang bicaranya sedikit aja. Sama dipercaya. Sometimes you don't trust them. Bohong lu. Semakin kamu mendorong dia bahwa dia bohong, semakin dia akan bohong lagi dan bohong lagi dan bohong lagi. I'm here, okay. Kenapa? Diajak bicara dan dipercaya. Nah, bullying ini banyak yang terjadi karena orang tua tidak mau dengar dan tidak percaya, atau menyalahkan anaknya. Makanya jadi selalu muncul statementnya. Jadi sebenarnya ini nggak bisa dibilang untuk orang tua gimana, untuk anak gimana, karena ini simbiosis mutualisme. Ya. Itu ya harus diingat ya, 3 hal itu ya. Harus both way ya. Iya. It takes two to tango. Dan mutual respect itu loh yang terjadi dengan dirimu dan Askar kan. Respect itu kan earn. You need to gain it. Earn. It's not for free. Not given loh. It's not given. True. Hormatilah orang tuamu, misalnya tuh statement. Ada orang tua yang nggak bisa dihormatin. Betul. Ya makanya surga di telapak kaki ibu yang mana? Ibu yang mana? Gitu. Betul. Medi-pedi nggak dia? Oke lah, wah ini daging banget ya. Jadi, otot tuh. Jadi orang tua selalu benar itu juga belum tentu ya. Orang tua juga belum tentu selalu benar. Dan gini, ini sorry gue tambahin satu hal. Gue kalau salah gue minta maaf ke anak-anak gue. Kalau salah orang tua harus minta maaf. Kadang-kadang kalau gue lagi marah dan sebagainya, terus gue tahu, aduh ini kemarin sebenarnya gue salah. Gue panggil lagi, you know what? Gue salah. Karena lu memahami esensi menjadi orang tua. Lu nggak tidur itu pasti kalau udah seperti mikirin, I shouldn't say that. Betul. Terus gue sampai dan menurut gue, again respect, karena dia juga merasa bahwa bapak gue pun bisa minta maaf sama gue, so gue pun harus minta maaf sama dia kalau gue salah dan sebagainya. Yalah, jangan gengsi lah jadi orang tua untuk mengekspresikan. Jangan gengsi jadi orang tua ya. Kasih sayang kamu, minta maaf kalau salah, sayang, dan tadi konsekuensi sama rewards. Ya. Konsekuensi reward. Anak kita ya. Oke, sip.
Ya betul, thank you. Oke, terima kasih sudah menonton. Demikian pembahasan tentang kasus anak membunuh orang tuanya ya guys. Mudah-mudahan ada hal yang salah satunya. bisa diambil. Tentunya kalau kalian ingin tahu lebih dalam lagi silahkan ditonton channelnya. Saya sumber dari channel Deddy Corbuzier, seorang ahli psikologis. Dua-duanya ini seorang ahli psikologis. Jadi di konten ini saya pertama tampilkan dari sisi apa ya silis literatur Al-Quran dan hadis. Kemudian yang berikutnya saya tampilkan dari sumber narasumber yang kompeten di bidang ini kan. Semua orang tapi bisa Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.